Halo semua, selamat datang di video presentasi UAS mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Syarif dengan NIM 250131007. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pushdown otomata atau yang bisa disingkat PDA. Materi yang saya sampaikan meliputi pengertian, konsep dasar, komponen utama, cara kerja, contoh penerapan, dan kesimpulan. Bagian pertama kita akan membahas pengertian pushdown otomata. Pushdown otomata atau PDA adalah sebuah model komputasi yang merupakan perluasan dari finite automata atau FA. Lalu, apa yang membedakan PDA dengan FA biasa? Perbedaan utamanya terletak pada satu komponen tambahan yang sangat penting, yaitu sebuah stack atau tumpukan memori. Stack ini bersifat LIFO, last in, first out. Artinya data yang terakhir masuk akan jadi yang pertama keluar, seperti tumpukan piring. Dengan adanya stack ini, PDA mampu mengingat informasi dari input sebelumnya, sehingga PDA dapat mengenali bahasa-bahasa yang lebih kompleks, yaitu bahasa bebas konteks atau context-free language. Secara formal, PDA pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Autiger pada tahun 1961 dan menjadi dasar penting dalam teori kompilasi dan pemrosesan bahasa pemrograman. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu konsep dasar PDA. Konsep dasar PDA erat kaitannya dengan bahasa bebas konteks atau context-free language, disingkat CFL. CFL adalah himpunan bahasa yang bisa dideskripsikan menggunakan context-free grammar atau CFG. Contoh sederhana dari CFL adalah bahasa palindrom seperti ABBA atau ABA dan bahasa dengan jumlah simbol yang seimbang seperti A pangkat N, B pangkat N. Finite automata biasa tidak mampu mengenali bahasa seperti A pangkat N, B pangkat N karena ia tidak punya memori untuk menghitung. Disinilah PDA unggul. Ada dua jenis PDA berdasarkan cara menerima input. Pertama, PDA menerima dengan final stage. Input diterima jika setelah seluruh input dibaca, mesin berada di state akhir atau final stage. Kedua, PDA yang menerima dengan empty stack. Input diterima jika setelah seluruh input dibaca, stack menjadi kosong. Keduanya memiliki kekuatan yang setara dan bisa saling dikonversi. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu komponen utama dari sebuah PDA. PDA didefinisikan secara formal sebagai 7 tuple atau 7 komponen, yaitu key, yaitu himpunan semua state yang dimiliki oleh mesin. Sigma, yaitu input alfabet atau himpunan simbol-simbol yang bisa diterima sebagai masukan. Gamma, yaitu stack alfabet atau himpunan simbol-simbol yang boleh ada di dalam stack. Delta, yaitu fungsi transisi yang menentukan perpindahan antara state berdasarkan input dari sisi stack. Key 0, yaitu initial state atau state awal di mana mesin memulai proses. Z0, yaitu initial state, simbol atau simbol awal yang ada di dalam stack sebelum proses dimulai. F, yaitu himpunan final state atau state penerima. Komponen terpenting yang membedakan PDA dari FA adalah stack dan fungsi transisinya yang mempertimbangkan isi stack. Kita masuk ke bagian keempat yang cukup penting, yaitu cara kerja PDA. Bayangkan PDA sebagai sebuah mesin dengan 3 bagian utama, pita input, kepala pembaca, dan stack. Cara kerja PDA bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, mesin dimulai dari state awal G0 dengan stack berisi simbol awal Z0. Kedua, kepala pembaca membaca satu simbol dari input. Ketiga, berdasarkan 3 hal, yaitu state saat ini, simbol input yang dibaca, dan simbol teratas stack, fungsi transisi menentukan state berikutnya yang akan dituju, simbol apa yang akan di-push atau di-pop dari stack. Keempat, proses ini berulang sampai seluruh input habis terbaca. Kelima, input diterima jika kondisi penerimaan dipenuhi.
baik melalui final state maupun empty state. Ada juga konsep epsilon transisi atau lambda transisi, yaitu transisi yang terjadi tanpa membaca input, hanya berdasarkan isi stack. Ini membuat PDA bersifat non-deterministik. Non-deterministik artinya pada satu kondisi yang sama, mesin bisa memiliki beberapa kemungkinan transisi sekaligus. Dan PDA akan menerima input jika ada salah satu kemungkinan yang berhasil. Sekarang kita ke bagian yang paling menarik, yaitu contoh penerapan PDA. Kita akan menggunakan contoh klasik bahasa L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, di mana N lebih besar atau sama dengan 1. Artinya string terdiri dari N huruf A yang diikuti N huruf B. Contohnya AB, AABB, AAABBB. Ini semua termasuk dalam bahasa ini. Berikut cara PDA bekerja mengenali bahasa ini. State yang kita gunakan, key 0 sebagai state awal, key 1 sebagai state membaca B, dan key 2 sebagai state akhir. Langkah pertama, kita membaca simbol A, push simbol A ke stack dan tetap di state key 0. Lakukan ini untuk setiap A. Langkah kedua, kita membaca simbol B pertama. Pop 1A dari stack lalu pindahkan ke state key 1. Langkah ketiga, untuk setiap B selanjutnya, pop 1A dari stack dan tetap di stack key 1. Langkah keempat, jika stack tersisa simbol awal dan semua input habis, mesin berpindah ke stack akhir key 2. Input diterima. Sebaliknya, jika B lebih banyak dari A, stack akan kosong sebelum input habis. Jika A lebih banyak dari B, stack tidak kosong saat input habis. Keduanya berarti ditolak. Inilah keindahan PDA, ia bisa menghitung secara implisif menggunakan stack. Kita sudah sampai di bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa hal penting. Pertama, pushdown otomata adalah perluasan dari finite otomata yang dilengkapi dengan stack sebagai memori tambahan. Kedua, PDA dirancang khusus untuk mengenali bahasa bebas konteks atau context-free language. Ketiga, PDA didefinisikan oleh 7 komponen utama, yaitu key, sigma, gamma, delta, key0, z0, dan f. Keempat, PDA bekerja dengan membaca input satu persatu sambil memanipulasi stack berdasarkan fungsi transisinya. Kelima, PDA memiliki 2 metode penerimaan yang setara, yaitu melalui final state atau melalui empty state. PDA merupakan fondasi yang sangat penting dalam bidang ilmu komputer, khususnya dalam perencanaan compiler dan interpreter bahasa pemrograman. Demikian video presentasi saya mengenai pushdown otomata. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.